Oke, jadi hari ini yang akan saya demokan adalah video ini. Ini saya buat videonya pakai PowerPoint. Tapi suaranya muncul nggak ya? Coba Bu, silakan. Ada Bu. Ini nggak sempat. Ngapain bingung? Order aja masakan khas Karo sama catering. Ada banyak pilihan yang sekarang bisa dipesan porsian. Langsung pesan yuk. Kedengeran nggak? Kedengeran Bu. Ya, Oke, ini adalah video yang akan saya demokan. Kemudian akan kita mulai. Jadi ini adalah tampilan awal kalau Bapak Ibu buka PowerPoint. Kalau Bapak Ibu mau nyoba sendiri, silahkan ya. Jadi sembari saya jelasin, Bapak Ibu sembari ngikutin. Jadi biar makin ingat nanti kalau mau dicobain sendiri untuk bikin video produknya, itu lebih ingat, lebih bisa. Yang pertama, pilih New, terus pilih Blank Presentation. Oke, nah ini kan tampilannya lebar. Saya tadi kan square, karena ceritanya ini kontennya untuk dibuat di Instagram. Untuk mengubah supaya tampilannya, bidangnya ini jadi kotak, itu didesain. Terus slide size-nya, ukuran slide-nya ini kita ubah, pilih yang custom. Jadi ini panjang kali lebarnya, ini saya ubah jadi 20 kali 20. Ini biar kotak. Terus pilih yang ensure fit. Nah, jadi kotak. Terus ini saya buang dulu. Garis ini tuh untuk garis ya. Bu Agnes, dikit. Iya. Katanya pelan-pelan Bu. Ada yang sambil nyoba juga katanya. Sambil nyoba. Saya pelan-pelan ya. Nanti kalau saya kecepatan diingetin lagi ya Pak Hendrik. Siap Bu. Oke. Jadi sekarang kita punya bidang yang kotak. Ini garis putus-putus ini itu adalah garis bantu. Untuk Office yang saya pakai ini adalah Office 2013 ternyata. Ini udah saya cek. Di 2013. Mudah-mudahan Bapak Ibu ada juga ya fitur-fitur yang nanti saya mau jelasin. Nah, tahap pertama yang perlu dilakukan itu membuat jumlah slide sesuai dengan frame. Tadi kan di storyboard saya punya 5. Jadi saya bikin 5 dulu. Ini ada caranya home, ini new slide, ini pilih yang blank aja. Karena kan nanti gambarnya kita naruh sendiri, jadi nggak butuh template-template yang udah disiapin. Jadi pilih blank. Nah, ini udah dapat 2, terus karena saya punya 5, saya tambahin lagi new slide-nya, diklik lagi sampai 5. Gitu. Jadi ini karena tadi kan saya punya 5 panel, 5 frame. Kemudian tahap berikutnya adalah tadi kan aset. Jadi asetnya dimasuk-masukin ke dalam slide-nya dulu. Untuk caranya bisa pakai insert, terus picture, karena kan tadi saya udah nyiapin gambar-gambarnya. Jadi bisa pakai insert, terus picture. Nah ini dimasukin. Yang tadi untuk storyboard panel pertama itu saya ada ibu-ibu, terus ada bubble, balon pikiran sama latar, biar ada background-nya. Nah, otomatis muncul sini. Itu bisa seperti itu untuk insert picture. Kalau Bapak Ibu sekarang belum punya gambarnya, pakai gambar yang ada aja di komputernya Bapak Ibu, apa aja lah, karena kan ini nyobain aja. Jadi mau pakai gambar foto nggak masalah lah, karena ini kita mau nyoba animasinya gitu ya. Itu cara pertama untuk insert picture. Insert itu masukin, jadi untuk masukin foto, gambar, mau foto, mau icon, ilustrasi gitu ya. Cara kalau nggak pakai insert bisa juga drag. Ini saya ambil yang ini, sekarang saya di sini ya. Ini yang garis merah ini berarti yang frame yang aktif. Nah, bisa pakai drag tarik gitu. Jadi diklik di folder mana tadi gambarnya, itu dipilih. Misalnya tadi kan frame kedua itu saya punya logo. Biar logonya nggak sempit, saya tambahin grafis.
Jadi dipilih tadi objeknya, terus diklik, tahan, tarik, masukin ke PowerPoint. Nah, itu bisa juga insert picture-nya seperti itu. Masukin gambarnya bisa di drag atau pakai insert picture. Sekarang saya mau masukin gambar-gambar untuk frame 3, 4, 5 ya. Ini saya mau ini dulu. Ini Bapak Ibu bisa pakai gambar yang ada di laptop, boleh apa aja dulu karena cuma untuk nyobain. Ada ini. Nah, jadi setelah sudah insert picture, ini kan berarti 5 frame-nya saya udah terisi nih. Gitu ya, Bapak Ibu juga udah punya, mudah-mudahan apa aja lah tadi gambarnya ya, intinya untuk nyobain aja. Nah sekarang saya mau nata, kan ini kan ketutupan nih, ibu-ibunya ketutupan gitu ya, ini ketutupan. Ini saya filenya PNG ya, jadi latarnya itu udah clean, udah bersih, jadi masih kelihatan. Kalau tadinya JPEG atau foto ini bisa nutup nih, nggak kelihatan sama sekali. Nah, untuk memindahkannya, caranya file gambarnya, kan kita menata nih, ada yang di belakang, ada yang di depan. Caranya, filenya diklik, terus klik kanan. Nah, ini ada pilihan send to back, send to, pilihnya ini. Jadi ini untuk memindahkan urutan gambar belakang, tengah, depan. Ada send to back, ada send backward. Kalau send to back itu kirim ke belakang, paling belakang banget. Jadi kalau saya pilih klik, nah dia udah paling belakang. Di belakangnya bubble sama di belakangnya ibu-ibu. Kalau tadi saya pilihnya backward, itu cuma pindah ke belakang satu step gitu. Saya ulang ya. Nah, kalau tadi saya pilihnya send backward, nah dia cuma pindah ke belakang ibu-ibu, tapi masih di depannya bubble. Gitu, jadi bubble-nya masih ketutupan. Makanya tadi saya pilihnya yang send to back. Gitu ya Bapak Ibu untuk urutan belakang, tengah, depan. Nah, berikutnya menata. Jadi ini saya tata gambarnya. Ini tadi storyboardnya seperti ini. Kalau kurang gede, Bapak Ibu, caranya ini kursornya, mouse-nya dipindahin ke ujung, terus digedein. Gitu, itu untuk memperbesar atau memperkecil, gitu ya. Jadi di ujungnya ini yang dimainin. Gitu. Itu untuk memperbesar atau memperkecil objek. Nah, sekarang layout untuk frame pertama sudah. Berikutnya kedua. Nah, ini saya ada logo sama latar. Kalau ngelihat seperti ini, sebetulnya kalau bisa jadi warnanya ini, karena logonya hitam, belakangnya jadi kurang kelihatan. Logonya jadi kurang kelihatan. Jadi saya mau ganti warnanya. Ini bisa saya ganti karena basisnya ini vektor. Ini saya buat di Illustrator ya. Jadi ini vektor sebetulnya, jadi bisa diklik. Terus warnanya saya ganti. Nah, ini pilih caranya gini, klik 2 kali, nanti muncul ini. Itu ya, saya ulang, klik 2 kali, nah ini muncul color, warna. Ini bisa diganti warnanya. Saya pilih warnanya coklat. Jadi warnanya berubah. Kalau misalkan warnanya masih terlalu kuat, bisa diubah yang correction. Nah, ini brightness, kontras, tingkat kecerahan, tingkat kekontrasannya ini bisa dipilih jadi makin muda. Ya, warnanya akan berubah gitu. Jadi ini bisa diubah warnanya. Tuh. Kalau misalnya ini saya maunya tadi 2. Jadi bisa copy paste. Cara copy pastenya diklik filenya terus home. Kalau di sini ya ada copy untuk menduplikasi, paste untuk memunculkan tadi duplikasinya. Atau bisa juga pakai kalau di keyboard Ctrl C sama Ctrl V.
Ctrl C sama Ctrl V. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu belum punya ini elemen grafis, Bapak Ibu nanti bisa pakai nanti yang insert ya. Di sini ada insert, terus shape. Nah, ini ada banyak. Coba pakai ini dulu aja untuk grafisnya. Kalau mau ubah-ubah warnanya, mau nyobain, misalnya Bapak Ibu nggak punya, belum punya gambar karena untuk latihan sekarang, dipilih aja, pilih kotak dulu gitu ya, atau segitiga gitu untuk nyobain ngubah-ngubah warna. Terus tadi ya urutannya, ini kan nimpa logo, saya mau pindahin ke belakang, send to back. Terus warnanya mau diganti biar agak beda, klik 2 kali, color, saya ganti yang ini. Jadi biar agak beda, kurang gelap, bisa pakai correction. Nah, kira-kira gitu. Terus biar ada perbedaan ukuran, ini mau saya gedein biar nggak monoton. Logo di tengah. Nah, ini garis bantunya membantu nih untuk ngasih tahu posisinya itu udah di tengah, nggak terlalu kiri nggak terlalu kanan. Previewnya bisa dilihat di sini ya Bapak Ibu, di bagian kiri ini. Jadi nanti tampilannya kayak gini. Berarti kan bawahnya ini putih nih, berarti kan kurang geser. Kalau misalkan mau digeser, bisa digeser lagi gambarnya. Nah, kemudian kita pindah ke slide yang ketiga. Ini tadi ada 2 foto. Cara membesarkan, mengecilkan tadi seperti itu ya. Jadi gambarnya ini bisa ditarik dari ujung, terus dikecilin, disesuaikan kebutuhan. Ini adalah foto menu makanan Sapo Catering. Ini saya bikin layoutnya diagonal. Nah, ini tadi untuk supaya nggak polos, saya ingin menambahkan suasana dengan cara membuat latar dengan menggunakan bentuk. Jadi caranya tadi ya, insert, masukkan shape bentuk. Saya ambil yang kotak dulu. Caranya untuk masukin shape, ini diklik, terus tahan ya, jadi pas ngeklik itu mouse-nya ditahan, terus dilepas. Jadi deh kotak. Nah, kan di depan. Tadi caranya kalau mau mindahin gimana? Klik kanan, terus send to back. Nah, warnanya itu bisa di sini ya. Jadi klik 2 kali, terus shape fill itu untuk mengubah warna. Fill itu isinya. Jadi ini isinya. Kalau outline itu garis luarnya. Ini garis luarnya. Kalau ini sepertinya sih ada warnanya ya. Nah, saya nggak mau nih ada warnanya. Jadi caranya shape outline-nya ini dipilih terus no outline. Jadi nggak ada. Kelihatan nggak sih bedanya? Gitu ya. Jadi saya nggak mau ada outline-nya. Jadi saya no outline. Jadi ini nggak ada warna. Terus warna dalamnya fill ini saya mau ubah. Nah, bisa pakai palet-palet warna yang ada di sini. Gitu ya. Misalnya saya mau warna hijau. Karena ini kan makanannya ada urap sama cipra ayam yang warnanya coklat dan warnanya hijau. Jadi saya mau tone-nya ini ngikutin warna makanan. Gitu. Bisa seperti itu. Atau pakai eyedropper. Jadi tadi kan ada pilihannya ini, eyedropper. Ini tuh untuk pick warna. Jadi memilih warna, diklik. Terus nih warnanya mana yang mau dipilih ini bisa. Misalnya saya mau pilih warna hijau yang ini. Nah, dia berubah. Nah, tapi saya kurang suka. Jadi saya mau pilih warna yang hijaunya agak tua. Nah, misalnya gini, supaya kontras warnanya. Itu untuk mengubah warna. Terus ini shape itu, bentuk itu bisa diedit. Caranya tadi insert lagi ya, sama insert shape. Ini saya mau ambil yang segitiga. Terus caranya sama, klik, tahan, lepas. Terus kalau misal ini mau saya tempatin di sebelah sini, ini kan ada tandanya ya, Bob. Kelihatan nggak Bapak? Nah ini nih, ini bisa untuk di-rotate. Di-rotate itu diputar. Diputar, terus saya mau pindahin ke sini. Saya gedein. Nah, ini bisa diedit. Ini saya hilangin dulu outline-nya tadi ini ya. Oh, kalau misalkan tadi itu udah dipilih no outline, tinggal dipilih ini aja. Jadi nggak perlu klik di sini terus on outline, enggak. Tinggal diklik di sini terus ininya aja yang sebelah sini. Klik. Nah, dia otomatis
otomatis ngikutin format yang sebelumnya dipilih. Kalau tadi udah pilihnya no outline, kalau diklik di sininya dia langsung ngikutin. Nah, cara ngedit bentuknya itu pakai edit shape, edit point. Point itu adalah titik-titik ini point namanya. Itu bisa diedit. Caranya ini pulang ya. Jadi caranya ini kan tadi ada muncul berubah nih tandanya. Itu ditekan bisa digeser. Ini tekan bisa digeser. Tergantung kebutuhan aja mau diubah bentuknya mau kayak apa. Nah, ini saya cuma mau satu aja. Jadi saya cuma butuh satu tarikan. Nah, nanti ini garis-garisnya ini baru di-adjust. Ingin melengkungnya seperti apa. Nah, ini udah dari segitiga, akhirnya saya ngubah menjadi bentuk yang lebih dinamis. Terus warnanya, saya pindahin dulu ya ke belakang. Kalau mau saya tadi send to back, itu sampai belakang, ini saya pilih send backward. Wah, send backward-nya tapi belum geser. Sekali lagi. Nah, gitu. Karena berarti si cipra ayam ini di belakangnya urap. Terus ubah warna, udah tahu ya. Nah, ini misalnya mau warna yang sama, diklik. Tapi kan nggak kelihatan, jadi saya pilih warna lain. Coklat. Biar ngikutin cipranya. Setelah itu, ini untuk editnya kurang rapi, saya rapin dulu ya. Udah. Biar smooth ininya ya, biar smooth. Oke, itu untuk shape-nya. Terus tadi kan urutannya itu di sini ngasih tahu makanan Kascaro. Menurut saya informasi itu perlu disampaikan karena bisa jadi kalau di Instagram kan kalau mic-nya itu nggak diklik, suara kan nggak muncul ya. Berarti konsumen itu cuma ngelihat animasi aja tanpa suara. Berarti video harus bisa bercerita walaupun tanpa suara. Baiknya sih begitu. Jadi ini saya mau kasih teks. Dari awal ya, tadi dari awal lupa. Dari awal tadi kan teksnya, belum masak gitu. Caranya insert terus text box. Insert text box. Klik, tarik, lepas. Ketik. Titik. Terus tadi teksnya ada 2 ya, berarti insert lagi, terus text box lagi, terus belum masak. Ini saya nggak mau kapital, jadi saya ubah ininya jadi stop. Ini juga stop. Nah, untuk fontnya, misalnya nggak mau nih, seperti ini, bisa diubah. Di select, di block, jadi select block ya. Terus ubahnya di sini. Ini namanya jenis huruf. Calibri itu jenis huruf. Ini bisa diklik, yang panah bawahnya akan muncul pilihan-pilihan huruf-huruf yang banyak. Bapak Ibu silakan pilih sesuai dengan preferensi. Tapi saran dari saya sesuaikan dengan produknya. Kalau misalnya produknya Bapak Ibu itu adalah servis atau jasa yang memang menawarkan kualitas profesionalisme, maka baiknya hurufnya itu yang tegas. Jangan keriting-keriting gitu ya, jangan kayak mana ya yang keriting-keriting saya punya. Misalnya kayak gini. Ini saya pilih. Gitu ya. Jangan kayak gini gitu. Karena ini adalah jenis huruf handwriting, tulis tangan gitu. Baiknya untuk hal-hal yang sederhana atau simple gitu ya dan santai. Nah, saya pilih ini untuk video saya karena kan usahanya itu makanan homemade gitu. Jadi baiknya handwriting. Kalau handwriting kan bikin sendiri pakai tulis tangan. Jadi cocok. Ini saya pilih. Oh, tadi saya gedein ya. Cara gedeinnya itu ini. Pilih yang A besar. Diklik nih, digedein. Kalau dikecilin ini. Atau dipilih di sini. Misalkan pengen jadi 30. Jadi dari di select terus dipilih. Gitu. Wah, kurang kecil nih, kurang gede nih, digedein lagi. Sama ini juga dipilih
Nah, kalau tadi saya udah pilih ini fontnya, biasanya itu dia udah muncul di sini, recently used font atau font yang baru-baru ini digunakan. Jadi Bapak Ibu nggak perlu scroll ke bawah, tapi cukup pilih huruf yang terakhir digunakan, gitu. Terus digedein tadi nih ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa ngikutin ya. Bold. Kenapa saya bold? Karena tadi kalau cuman nggak di bold nggak kelihatan, gitu. Terus mengganti warna huruf itu bisa diselect, terus di sini. Jadi A yang ini ya, yang ada font color itu dipilih. Saya pilih ini karena latarnya biru. Ingin supaya ada permainan warnanya, hijau udah ada hijau, coklat-coklat, pink-pink, biru-biru. Diketahin. Oke, jadi ini kebutuhan copywriting untuk video frame pertama sudah. Terus yang kedua, tadi storyboard udah nggak ada. Tapi kalau setelah saya pertimbangkan, kalau nggak ada apa-apa dari sini, belum masak, terus tiba-tiba logo, kayak nggak nyambung. Kalau misalkan tadi pas konsumen itu lagi lihat Instagram, terus kebetulan mic-nya tuh belum dinyalain kan nggak dapat pesannya. Maka bagaimana supaya pesannya informatif, itu saya tambahin teks lagi. Saya insert teks. Oh, bisa juga copy paste ya. Jadi kan tadi ini udah punya nih. Tinggal dipilih tadi ya, kalau di home, copy paste. Tapi kita copy dulu. Pastenya di sini. Nah, jadi pindah slide dia. Saya pindah ke atas, kata-katanya itu saya pilih tenang, kan ada gitu. Karena ini mau ngasih tahu solusinya itu kalau belum masak, ada loh alternatifnya yaitu pesan di Sapu Catering gitu. Jadi ini untuk membantu jalan cerita dari frame pertama ke sini. Jadi kalau orang baca dari videonya, belum masak, di sini lanjutannya tenang, kan ada Sapu Catering. Ini fontnya diganti karena belakangnya nggak ada biru ya. Saya mau pilih warna yang ada ya, coklat. Gitu, tetap kelihatan. Oke, berarti logonya agak dikebawahin. Ini bisa dilihat di sini previewnya. Karena kan tadi waktu nggak saya kebawahin, ini ruang di bawahnya ini lebih banyak ya. Nggak enak secara komposisi layout, jadi ini dipindahin ke bawah. Biar seimbang. Gitu. Kemudian kedua, nah tadi kan udah copy, bekasnya masih ada, tinggal paste. Nah, otomatis si fontnya ini, hurufnya ini ada lagi karena tadi udah copy. Jadi yang bisa yang terpaste kan, yang terpaste itu yang terakhir di copy. Nah, ini saya ganti jadi masakan Kaskaro gitu. Jadi untuk ngasih tahu apa sih Sapu Catering, dia adalah masakan Kaskaro. Ini biar menonjol saya pilih putih. Karena kan piringnya juga putih. Baiknya gitu. Jadi ini sebetulnya sudah prinsip-prinsip ini sudah saya sampaikan di sesi sebelumnya ya. Baiknya ketika memilih warna itu ada harmonisasinya lah, pick aja warna dari yang ada di situ. Jadi kalau tadi Bapak Ibu tuh udah punya gambar foto, teksnya itu teks bisa eyedropper nggak ya? Oh bisa nih, jadi eyedropper aja ke foto Bapak Ibu yang Bapak Ibu pakai di PowerPoint-nya, biar warnanya itu senada. Misalnya nih ya, saya mau pilih warnanya yang lain deh, misalnya warnanya ungu. Nah, selain warna ungu itu di sini juga nggak ada, dia mati juga kan ya? Berasa nggak ya? Mudah-mudahan Bapak Ibu berasa. Ini warna hijau ketemu ungu, walaupun mereka itu berjauhan kalau di lingkaran warna, tapi pas di sini dia agak mati warnanya. Jadi cari warna yang kontras, amannya putih. Gitu. Tergantung latar. Kalau latarnya Bapak Ibu gelap, maka teksnya terang. Kalau latar Bapak Ibu terang, teksnya digelapin. Gitu. Itu udah dapat 3 frame. Berikutnya yang frame keempat. Tadi ngecilinnya masih ingat ya, jadi diklik terus dari ujung dikecilin, ini dikecilin.
Saya punya 3 gambar yang agak-agak sama, jadi ini gambarnya sama ukurannya. Terus ini coklat agak hijau, jadi begini. Saya bikin layoutnya. Nah, terus ini bisa saya pindahin dulu ya. Bisa klik, kalau mau dua-duanya dipindahin, tekan shift. Jadi elemen pertama, objek pertama ini diklik, terus tekan shift di keyboard, terus pilih objek berikutnya. Jadi ini ada 2 yang terpilih. Terus copy, pindahin ke sini. Jadi klik slide berikutnya, paste. Nah, jadi ada 2. Send to back. Gitu. Nah, ini karena ada 3, saya mau bikin layoutnya agak berbeda. Ini saya kecilin. Terus saya copy paste. Terus saya flip. Nah, caranya kalau mau diputar gitu kan, kalau misalkan putar yang ini, dia kan biasanya begini-begini aja nih. Sementara saya nggak pengen begitu, saya pengennya dia terputar secara vertikal gitu. Jadi saya caranya ini ditarik ke sebelahnya gitu. Terus dipindahin, digedein deh. Ini saya pindahin ke belakang, send to back. Biar warnanya beda, ini saya klik 2 kali, pilih warnanya. Coklat. Jadi ada saya punya ini. Terus diatur. Untuk pengaturan ini Bapak Ibu bisa main-main ya dengan bidang Bapak Ibu sekalian. Saya aturkan dulu. Seperti ini deh. Biar ada bedanya, besar, kecil, gitu. Terus berikutnya terakhir. Ini adalah frame kalau tadi di storyboard kan, ada kata-kata keluarga pasti suka, terus ada kontak HP sama Instagram. Di sini udah ada ya. Ini karena warna putih hilang deh. Nggak apa-apa, tenang, kita bisa munculkan lagi. Ini diatur dulu, pindahin ke belakang. Ini kita masih atur-atur elemen ya Bapak Ibu. Maksudnya kita belum animasi, ini kita masih nyobain ngatur-ngatur dulu. Karena nanti animasi terakhir aja. Enaknya gitu. Jadi gambarnya itu udah rapi semua, tinggal kita masukin aja karena animasinya itu udah ada, tinggal dipilih-pilih. Ini saya cepet aja karena ini sama-sama aja. Saya mau miring. Kenapa saya miring? Biar beda layoutnya, lebih dinamis, nggak kaku. Terus, nah tadi kan ada keluarga pasti suka. Saya copy paste teksnya aja. Ini copy paste. Nah, bidang. Saya butuh bidang, shape, terus kotak lagi. Ini saya mau ngikutin arahnya. Ini biar arahnya itu sama. Nah ini saya mau eyedropper aja. Eyedropper, masih ingat ya Bapak Ibu. Jadi dipilih dari gambar Bapak Ibu sekalian. Ini tadi karena udah ada no outline, tinggal diklik ini aja. Terus teksnya kita pindah ke depan. Sama kayak kita mau pindahin ke belakang, kalau mau pindahin ke depan itu bring to front, bawa ke depan. Kalau bring to front tuh paling depan banget. Kalau bring to apa tadi ya? Bring to forward itu cuma selangkah lebih maju. Nah, ini supaya pas, ini saya miringin. Gitu. Seperti itu. Terus untuk teksnya. Nah, untuk teks, kontak itu adalah informasi yang penting, Bapak Ibu. Jadi baiknya pakai teksnya itu yang terbaca dengan jelas. Jadi jangan pakai yang huruf sambung seperti ini, nanti
takutnya keterbacaannya rendah. Baiknya yang sederhana aja. Saya pilih 1, 2. Ini saya dulu ya. Saya putihkan. Saya pilih, ya kalibre aja nggak apa-apa. Bold. Gedein. Terus ini sapu catering. Ini betulan ada ya Bapak Ibu sapu catering. Oke, ini satu lagi ada informasi untuk ngasih tahu ajakannya, kalimat ajakan. Karena kan tadi bisa jadi konsumen ini nggak dengar suara, jadi kita kasih info. Kata-katanya, kalau nagih pesan aja di sini. Ini nggak usah bold, nggak apa-apa. Tengah. Terus. Nah, ini kan udah ada beberapa ya. Kalau Bapak Ibu pengen select semuanya, caranya bisa gini. Tekan dari luar, terus tahan. Nah, jadi yang terselect ini beberapa bagian, jadi nggak atu-atu. Bisa di grup. Caranya klik kanan, terus grup. Nah, kalau di grup ini kita nggak atu-atu lagi kalau mau ngegeser. Gitu. Misalnya saya mau geser ke atas. Nah, semuanya ikut kegeser. Jadi saya nggak perlu mindahin satu-satu lagi karena mereka udah grup jadi satu kelompok. Nah, seperti itu. Untuk latar bisa dibuat Nah, sekarang semua elemen saya udah punya. Ini kayak kurang ke bawah. Saya geser dulu, sebentar. Udah ya, semua elemen sekarang sudah siap. Sekarang adalah waktunya kita untuk menganimasi. Sekarang caranya untuk animasi adalah pilih animation. Di sini ya di atas animation. Terus pertama-tama itu klik dulu nih animation pen. Jadi yang ini animation pen itu adalah di sini nanti akan kelihatan kita tuh pakai masing-masing objek ini tuh animasinya muncul di sini. Bukan muncul di sini, maksudnya tuh kelihatan. Kita coba dulu ya. Pertama, saya mau animasiin latarnya. Nah, ketika diklik, ini otomatis aktif. Ini adalah pilihan-pilihan template animasi yang bisa digunakan. Jadi, ini saya pilih, saya klik di bawahnya ya. Ada beberapa pilihan. Ada entrance, ada emphasis, ada exit. Apa perbedaannya? Perbedaannya adalah kalau entrance itu adalah animasi masuk. Jadi objek itu mau masuknya gimana caranya? Apakah muncul? Kelihatan nggak ya tadi? Apakah muncul atau fade? Appear tuh kayak muncul. Fade atau fly in, kayak terbang atau float gitu. Itu ini Bapak Ibu boleh coba-coba nih. Biar ketahuan masing-masing ini apa sih nih animasinya gitu. Itu ketika masuk. Kalau emphasis ini adalah objeknya itu penekanannya seperti apa. Jadi gambarnya itu nggak ada animasi masuk tapi udah ada dari awal. Kalau exit adalah kalau objeknya itu mau dianimasin keluar. Apakah hilang atau apakah menghilang pelan-pelan gitu. Ada motion pad. Nanti kita akan coba ya. Jadi ini sekarang tadi saya udah punya satu animasi. Jadi animasinya ini saya pilih yang fade. Jadi munculnya itu pelan. Nah, tadi setelah saya klik fade, di sini ada muncul. Ini saya mau jelasin dulu untuk fiturnya ya. Jadi di animation pane ini menjelaskan objek apa yang dianimasikan. Kalau kita klik tanda panah ini ada informasi start on click, start with previous, start after previous. Apa bedanya? Kalau start on click itu adalah kalau kita untuk presentasi sih, karena kan kita klik ya, ngeklik apa namanya itu, ngeklik mouse lah atau ngeklik tombol next atau ngeklik kalau pakai apa sih pointer gitu.
Tapi kan kita nggak bikin presentasi, tapi kita mau bikin video. Jadi kita cukup pilih yang with previews atau after previews aja. Nah ini, tapi nggak apa-apa untuk awal, start on click nggak apa-apa, nggak masalah. Atau with previews atau nggak apa-apa sih. Terus ada juga yang namanya duration. Duration itu adalah durasi animasinya. Ini adalah 00,50, artinya setengah detik bisa ditambahin. Ini tanda panahnya di atas diklik. Semakin kita tambah, durasinya semakin lama. Apa efeknya? Nih bisa diklik. Saya play ya, jadi diklik gambarnya terus di play. Fade-nya itu lama. Ini kan 3 detik, 3,25 detik, berarti fade-nya, jadi muncul pelan-pelannya itu 3,25. Nah, tipsnya, kalau untuk animasi itu sebaiknya jangan lama-lama, karena orang nungguinnya itu kelamaan dan bosen, jadi sebaiknya cepat aja. Itu. Di sini bisa juga dipilih di ini timing. Jadi klik ini, terus pilih timing. Nah, di sini kan sama ya, ada start yang ini kalau diklik ke bawah, ada on click, with preview, sama after previews. Tadi udah dipilih with, terus delay. Kalau delay itu tunda, jadi nanti dia bisa bergeser durasinya, nanti kita cobain ya. Terus tadi saya pilihnya yang very fast, setengah detik. Nah, ini ada satu, sudah saya animasi. Terus berikutnya, saya mau animasi objek kedua, ibu-ibu, saya pilih float. Nah, jadi muncul dari bawah ke atas. Ini ada panahnya, jadi kelihatan ya float in-nya itu ke atas. Bisa juga. Jadi ini kan banyak pilihan ya, Bapak Ibu nggak harus ngikutin saya sih animasinya. Boleh aja kalau mau dipilih nyobain yang zoom atau bounce gitu ya, silahkan dicoba. Dicoba-coba. Nah, ini masing-masing saya kasih animasi dulu. Untuk bubble saya pilih zoom. Jadi muncul itu kayak pop gitu. Nah, kayak gitu. Terus untuk teksnya ini saya kasih fade. Nah, sekarang semua objek saya sudah animasikan. Sekarang adalah mengatur timingnya. Setelah udah dapat animasi, kita atur supaya timingnya ini enak. Semuanya untuk gambar kedua dan seterusnya, baiknya nggak usah on click, karena kita bukan presentasi tapi video, jadi pilihnya ini aja, after previews. Jadi apa bedanya after previews? Dia akan mulai menganimasi setelah gambar pertama selesai dianimasikan. Tapi kalau with previews, barengan teranimasinya. Gitu, ini bedanya seperti ini. Bentar, satu saya kasih after. Yang ini with. Jadi kalau saya play, nah ada urutannya. Untuk latar sama ibu-ibu, ini animasinya bareng. Karena kan tadi yang gambar ibu-ibunya with previous. Jadi dengan sebelumnya, jadi bareng sama objek yang latar. Tapi kalau gambar yang berikutnya, karena saya after previous, dia akan menganimasi setelah gambar atasnya. Kalau terlihat di sini, ini sebetulnya timeline-nya, garis waktunya kan bisa terlihat ya. Dia setelah ini nih, maksudnya menggeser ke kanan. Berarti dia animasinya berurutan. Nggak bareng semua. Jadi kalau dianimasiin, nah seperti itu. Saya ulang ya. Nah, misalnya, kan tadi kan float in-nya lama banget, mau dikecilin. Sama caranya bisa di sini timing kita kecilin jadi very fast, setengah detik, ya cepat. Atau tadi di sini duration-nya kita kecilin jadi setengah detik, gitu. Ini udah jadi untuk animasi frame pertama. Nah, tapi saya mau ngajarin juga kalau misalnya dalam satu gambar ini Bapak Ibu pengen ada beberapa animasi kayak ini. Kan bubble-nya ini muncul satu-satu nih, jadi kayak lagi mikir kan muncul pop gitu ya bubble-nya. Jadi ini caranya saya crop, caranya gini, klik 2 kali, terus akan muncul tanda ini, crop, terus saya cropping, caranya tarik ini, dah.
Jadi sekarang tinggal satu bulatan. Nah, terus yang lainnya kemana? Itu bisa dimunculin. Caranya copy paste. Copy paste. Terus sama, klik 2 kali, terus crop, pindah ke bubble yang bawah. Jadi ini diatur-atur aja ininya, si garis panduan itemnya itu. Nah, dan dia otomatis sudah teranimasi gitu. Karena tadi yang di bubble yang ini kan dapat nih animasinya, zoom tadi ya. Terus sekarang yang bawahnya pun udah ke zoom. Animasinya ngikut. Nah, sekarang saya mau copy paste lagi karena saya masih punya satu bubble lagi. Saya pindahin ke ini. Nah, sekarang ada 3. Nah, tapi urutannya masih salah. Tuh, lihat. Nah, kan salah tuh urutan bubble-nya. Jadi tinggal digeser. Caranya, ini tekan, pindahin ke atas. Ini juga pindahin ke atas. Jadi yang paling kecil ini ya. Gitu. Jadi sekarang urutannya sudah ketuker. Ini tadi ini masih. Ini yang 9, ini 8. Oh, untuk tahu ini tuh yang mana sih kok semuanya namanya picture ya? Diklik aja nih gambarnya. Oh, 8, oh 9. Jadi ini tinggal ditukar gitu. Kita ulang. Nah, gitu. Nah, ini berarti udah selesai untuk panel pertama. Terus gini, tadi saya merasa ini kelamaan. Karena kan untuk mikir kan nggak perlu lama-lama ya. Dan saya cuman punya 3 detik. Ini tadi perlunya memikirkan durasi ketika membuat storyboard. 1 frame saya cuman bisa animasi 3 detik. Itu harus dipikirkan ya. Jangan sampai ntar Bapak Ibu keenakan, keasikan bikin animasi tambah, akhirnya durasinya over gitu. Nah, supaya lebih singkat, ini yang picture 9 sama 8 ini saya kecilin. Caranya diklik. Animasi ya, diklik terus ini saya kecilin jadi 0,25. Nah, itu juga bisa. Paling kecil berapa ya? 0,1. Gitu. Jadi ini jadi lebih cepat. Nah, jadi lebih cepat. Gitu. Itu ya untuk slide pertama. Kemudian sekarang kita mau coba untuk motion pad. Caranya untuk ngegeser. Karena gini, kalau Bapak Ibu lihat, itu di bagian animasi ini nggak ada yang dari kiri ke kanan nih. Ya kan muncul, ini ngilang, ini dari bawah ke atas gitu. Nah, saya pengennya dari kiri ke kanan. Jadi pilihnya yang motion pad. Motion pad itu adalah gerak dengan mengikuti pad. Pad itu apa ya? Ya, line garis. Nah, jadi dia gesernya ngikutin garis. Tapi kan saya maunya kiri ke kanan. Nah, caranya gini, di effect option itu ada a down, left, right, up. Nah, ini saya mau pilih yang left. Kalau left itu dari kanan ke kiri. Tapi saya, ya udah bener, dari kanan ke kiri. Karena saya pengennya dia animasinya dari kanan ke kiri. Sementara yang bawah ini saya kasih line tapi dari kiri ke kanan supaya dia gitu geraknya berlawanan. Nah, ini bisa kita adjust untuk gerak. Tadi kan kalau Bapak Ibu lihat ini ada yang melengkung nih, arch, ada yang motion pad-nya nih bikin lingkaran. Kalau Bapak itu pengen gambarnya ini bergeraknya muter. Ada yang kayak loop, itu bisa dipilih-pilih aja ya. Nanti dia akan ngikutin pad-nya. Nah, pad ini bisa diedit. Misalnya ini, kan terlalu pendek. Ini saya mau panjangin. Jadi caranya, titiknya ini saya tarik ke kanan. Sampai hilang dari peredaran. Jadi panjang. Bedanya nanti ketika dia masuk, nah lebih jauh. Gitu. Nah, ini juga bisa diatur gitu. Nah,
Hilang ya tadi ya? Oh, saya Ctrl Z, sorry. Oh, Ctrl Z itu bisa undo. Jadi mengulangi kalau misalkan salah-salah nih efeknya gitu ya. Bapak bisa pakai ini, undo. Undo atau Ctrl Z. Misalkan ini saya mau geser. Tadi ini saya geser pindahin dulu. Nah, warna hijau menunjukkan posisi asal, warna merah menunjukkan posisi akhir. Gitu. Jadi animasinya itu ngasih tahu berhentinya itu nanti di sini. Awalnya dari sini. Ini kalau kita play, tuh kok ini nggak gerak. Kenapa nggak gerak bareng? Ini kan ada tandanya nih, berarti on click. Saya pengen mereka bersamaan. Jadi saya pilihnya ini after previous. Kenapa saya pilih after? Karena kan sebelumnya udah ada animasi, jadi biar berurutan. Sementara yang ini saya pilihnya with previous supaya animasinya bareng-bareng. Ini saya play. Nah, jadi dia bareng, nggak gantian gitu. Kalau Bapak Ibu geser, dia otomatis berubah ya posisinya. Nih kayak saya kan saya geser nih, jadi berubah posisi endingnya. Jadi dia lebih di sini. Nah, untuk teks ini saya pilihnya animasi yang sederhana, fade. Kenapa? Karena teks itu kan harus dibaca dengan cepat ya. Jadi animasi itu jangan terlalu ribet gitu. Kalau misalkan terlalu ribet, nanti informasinya malah nggak sampai ke konsumen. Jadi baiknya cukup fade aja gitu atau appear gitu. Informasi tetap nomor satu harus nyampe. Terus untuk logo, ini saya pilih fade. Nah, tapi ada tambahannya. Ini saya pilih yang width ya. Jadi untuk logo ini untuk satu objek itu bisa kita kasih animasi lebih dari satu. Tadi kan ini ada fade. Kemudian saya mau tambahin nih, saya mau tambahin animasinya. Caranya add animation. Jadi satu objek ini bakal teranimasi dua kali. Pertama dia fade bareng sama ini saya emphasize. Jadi emphasize itu adalah penekanan. Setelah dia muncul entrance, setelah dia masuk penekanannya apa nih gitu. Jadi saya mau pilih salah satu ya, saya pilih titer. Bapak Ibu boleh coba-coba ini ya. Maksudnya biar tahu, oh ini tuh kalau pulse efeknya begini, kalau color pulse begini gitu. Jadi biar dapat sendiri cocoknya yang mana. Saya pilih titer karena saya pengen dia goyang-goyang untuk biar tetap di tengah, dia goyang-goyang untuk menarik perhatian gitu. Nah, sama ini kan tadi butuh durasi ya. Durasinya bisa dipanjangin karena tadi saya punya satu panel itu 3 detik, ini saya panjangin jadi 3 detik. Gitu. Kalau titer, ini width juga ya, width previous. Jadi semuanya akan jalan bareng. Ini kalau saya play begini. Gitu, jalan bareng. Gitu. Nah, untuk titer kan cuman berhentinya sebentar ya, bentar. Nah, kan diam. Kalau misalkan Bapak Ibu pengen dia goyang-goyang terus, itu bisa dipilih begini. Klik panah, terus timingnya, klik timing ya. Timingnya itu pilih repeat. Repeat itu diulang. Nah, ini bisa ada pilihan detiknya, atau ada pilihan until next click. Jadi ini kalau presentasi sih, jadi setelah dia akan goyang terus sampai Bapak Ibu klik mouse kalau presentasi. Atau kalau di sini until end of slide. Tapi kalau end of slide ini sampai panel kelima, slide kelima gitu. Nah, saya maunya detik, jadi saya pakai 3. Gitu, jadi dia akan goyang-goyang terus selama 3 detik. Dah, ini sudah selesai untuk yang kedua. Berikutnya saya menganimasi yang slide ketiga. Nah, lagi-lagi, ini kan menunya yang mau diinformasiin ya. Jadi jangan terlalu banyak animasi yang ribet. Takutnya pesannya malah nggak nyampe. Jadi ini saya mau grup.
Oh iya, bisa loh objek itu dianimasiin bareng-bareng tapi digrupin. Jadi caranya ini di-select, klik, terus tekan shift, pilih objek lainnya, klik kanan, terus grup. Nah, dia akan menjadi satu kesatuan yang bisa dianimasin bareng. Ini saya kasih fade. Nah, gitu. Jadi animasinya tuh otomatis semuanya udah bareng. Terus masakannya sendiri dulu, gitu ya. Ini diubah dulu, selalu jangan on click sih. Kalau karena untuk video ya pilih after. Ini boleh after aja. Nah, kalau kita pilih after dia otomatis ngegeser ke samping tanpa perlu kita geser-geser lagi. Terus ini fotonya saya mau zoom. Zoom. Nah, dan berurutan. Karena saya mau berurutan, maka pilihan timingnya adalah after. Setelah. Gitu. Jadi dia munculnya tuh atu-atu. Ulang ya. Kita lihat ya hasilnya. Nah, seperti itu. Kalau misalnya pengen munculnya bareng, kita ambil yang with. Gitu. Karena kan tadi kayaknya agak lama. Nah, gitu. Jadi lebih enak, waktunya juga bisa lebih panjang. Sudah selesai untuk animasi ketiga, kita lanjut ke animasi untuk slide keempat. Nah, sama caranya kalau mau dibarengin, tapi kalau Bapak Ibu pengen atu-atu juga sebetulnya nggak apa-apa. Tergantung informasi ya, kalau informasinya sebetulnya nggak banyak, Bapak Ibu pengen bermain dengan jenis animasinya, ya atu-atu aja di animasi ini muncul sendiri, muncul sendiri, muncul sendiri gitu. Tapi ya untuk diingat aja, semakin banyak animasi yang Bapak Ibu gunakan, semakin lama durasinya. Ini di grup. Biar bareng, terus saya pilih fade. Terus ini zoom. Kenapa saya pilih zoom? Biar seragam semua. Kan tadi kan satu gambarnya itu udah zoom, baiknya yang lainnya juga zoom. Ini jangan lupa diatur timingnya, after previous, biar munculnya berurutan. Di animation pane ini tuh menunjukkan urutan ya Bapak Ibu. Jadi kalau kayak grup 7, berarti yang ini ya, grup 7 itu akan muncul duluan. Picture 3 ini, picture 3 akan muncul kedua. Muncul ketiga, muncul keempat. Gitu. Hasilnya nah, seperti itu. Gambar itu bisa dikasih shadow deh. Kalau misalkan Bapak Ibu pengen ada shadow-nya, jadi pilih picture of effect gitu ya, efek gambar, terus kasih shadow misalnya, biar kayak nggak kayak nemplok, itu bisa. Ini saya mau kasih shadow. Terus kalau misalkan mau munculin semuanya tuh bisa seperti ini, format picture. Klik kanan tadi ya, klik kanan, terus format picture, karena saya pengen adjust gambarnya, saya pengen ada efek-efek bayangan. Nah, caranya di sini, shadow ini diatur size-nya. Nih. Seberapa ya? Saya pilih 96. Nah, biar kayak ada bayangan. Terus distance-nya bisa ditambah biar agak jauh. Nah, kan kayak berasa ditaruh di atas meja lah. Ini juga misalkan mau sama nih, kasih shadow. Tadi gini, supaya seragam, diapalin aja ininya. Ini kan 101 size-nya, distance-nya 11. Disamain aja. Ini size-nya tadi 101, ini 11. Jadi sama, nanti arah bayangan jatuhnya sama. Ini juga 101, 11. 101, 11. 101, 11. Dah, sekarang tinggal yang terakhir. Terakhir ini bisa di close biar lebih besar. Terakhir ini latarnya ya. Latarnya itu saya selalu mulai dari latar. Karena kan ketika pindah transisi dari satu slide ke slide yang lainnya itu, kalau latar terakhiran itu karena dia paling belakang ya, agak ketinggalan gitu. Jadi sebaiknya latar itu dianimasiin duluan.
Walaupun misalnya mau barengan, jadi with previous ya, jadi bareng sama objek lainnya nggak masalah, tapi yang duluan dianimasin mending yang paling belakang. Gitu. Berikutnya gambar yang di atasnya. Ini saya mau float, muncul, gitu ya, tapi durasinya dicepetin, jadi setengah detik. Kemudian ini gambar, oh ya ini after previous, jangan lupa ini diubah dulu, mau bareng sama ini berikutnya. Ini mau float juga. Nah, terus pilih ini saya pilih after, jadi biar pertama muncul latar, kedua muncul objek, terus berikutnya muncul bidangnya. Untuk ini kan tadi udah di grup ya, nah ini tinggal dianimasin aja, wait aja. Lagi-lagi, kalau untuk informasi sebaiknya animasinya nggak aneh-aneh supaya tetap dapat. Apalagi ini kontak. Kalau kontak itu baiknya standar aja animasinya. Itu. Ini bisa di grup aja, grup. Terus dianimasikan karena tadi gambar Indo float, ini float juga. Terus dikecilin. Nah, tinggal ngatur urutan. After. Urutannya tadi kan belakang, yang pertama muncul latar, kemudian ada gambar. Nah ini untuk latar belakang udah benar, saya mau ini di atas. Jadi tinggal dipilih, cara mindahinnya begini, tarik terus drag ke atas. Jadi bisa di drag kemana-mana aja ya, karena itu mempengaruhi urutan muncul. Ini kalau saya play, nah kira-kira seperti itu. Kalau butuh lebih cepat, kecilin lagi. Gitu. Kayaknya udah. Oke, itu terus ini hatinya. Hatinya kan tadi muncul ya. Supaya notice saya pakai yang tadi titter. Jadi setelah tadi dia fade, nah, saya add animation, ada 2 animasi yaitu titter. Jadi biar goyang-goyang terus sepanjang slide. Karena maksudnya keluarga pasti suka. Jadi kasih hati. Ini width. Pindahin ke atas ya, saya pindahin ke atas karena saya pengen muncul di duluan. Terus ini di bawah aja. Wait. Ini wait deh. Nah, gitu. Berarti memang titernya kurang kelihatan ya. Karena kecil sih. Nah, kira-kira itu sih animasinya untuk demo hari ini. Bapak Ibu sendiri itu bisa coba, ini karena pilihannya tuh udah banyak banget. Bisa dicobain ya, ini kalau kita cobain ya, picture ini film ya. Kalau color pulse itu, misalkan kayak yang lain ya. Kalau grow, nah ini. Jadi bisa dicoba-coba aja. Kayak gitu. Ini kayak gini, bounce wheel itu dia kayak gini gitu. Jadi sesuai keinginan. Tadi saya mau tetap zoom. Oke, itu jangan lupa selalu atur timing. Save after. Nah, kemudian suara. Tadi kan bisa nih suara pakai di sini. Pertama caranya gini, insert. Nah, di sini Bapak Ibu audio. Saya mau kasih musik, juga saya mau kasih VO, tapi pertama musik dulu. Jadi pilih audio, ada audio on my PC, berarti ini audionya itu udah ada di laptop, udah ada di browser. Jadi Bapak Ibu udah download musiknya, udah rekam suaranya. Kalau record audio, itu berarti Bapak Ibu itu ngerekam audio pakai PowerPoint, gitu live suaranya. Pertama kita musik dulu, jadi klik on my audio on my PC, nanti di sini dia akan muncul. Gimana ya? Nah ini, saya download dari bandsound.com, saya pilih yang cute karena musiknya pas menurut saya.
Nah, tadi kan di sini ya, kalau dia di sini, khawatir nanti ketika dijadiin video muncul nih icon suaranya. Jadi kita taruh di luar aja. Kita taruh di luar slide. Kalau ini dia nggak ini di apa tampilkan di depan, itu dia akan running terus sampai belakang. Gitu. Jadi cukup sekali aja, nggak usah di setiap slide-nya dikasih suara, karena kalau di setiap slide dikasih suara, malah jadi double-double nanti suaranya. Terus sekarang untuk rekaman, kata-katanya, maaf ya saya lupa. Oh, mau belanja ke pasar tapi nggak sempat, ngapain bingung. Nah itu kan itu kata-katanya. Sekarang saya mau coba record audio. Nah kalau record dia akan merekam suara kita live. Jadi ini ada fitur dari PowerPoint-nya ya. Waduh, not responding. Nah ada di sini yang tombol merahnya itu kalau diklik dia akan mulai merekam. Saya coba ya. Jadi apa? Mau belanja ke pasar tapi nggak sempat. Ngapain bingung gitu ya. Itu saya record itu dulu. Mau belanja ke pasar tapi nggak sempat. Ngapain bingung. Oke. Nah, di sini kita bisa ngedengerin suaranya. Caranya di play dulu. Mau belanja ke pasar tapi nggak sempat. Ngapain bingung gitu. Jadi kita bisa ngedengerin kalau kita ngerasa kayaknya suaranya kurang kenceng, kayaknya suaranya kurang ada intonasinya, itu bisa diulang-ulang lagi. Jadi ini di delete aja, diklik terus di delete del. Ini juga kita bisa dengerin di sini nih. Itu musiknya. Gitu ya. Jadi untuk mendengar preview suaranya itu dari situ. Saya ulang ya, tadi untuk recordnya, karena tadi udah saya delete, jadi udah hilang deh. Mau pergi ke pasar, tapi nggak sempat, ngapain bingung. Saya, karena nggak hafal ya, saya sampai situ aja ya. Mau belanja ke pasar, tapi nggak sempat. Ngapain bingung, kan ada Sapo Catering. Nah, udah. Tadi itu durasinya 8 deh tadi kayaknya. 8 detik itu ada kelihatan ya, Bapak Ibu tadi bisa ngelihat waktu dia ngerekord saat ada tulisan 1, 2, 3, 4 itu detiknya. Jadi dipas-pasin sama durasinya. Karena kan tadi kita cuma punya durasi 15 kan. Saya tadi kan pilihnya 15 ya. Saya cuma punya 15 berarti pas saya ngerekam itu dipas-pasin sampai 15 detik. Nah, terus ini harus kita atur dulu. Ini kan ada tulisan trigger Bensoutnya, trigger itu jadi muncul dipicu oleh gitu, pemicunya apa? Ini ada on click. Nah saya nggak mau on click tapi with previous aja. Terus timingnya diatur. Nah di sini ada delay. Misalnya saya mau, kalau delay itu munculnya setelahnya. Misalkan saya mau delaynya itu nggak langsung, tapi setelah setengah detik baru dia muncul. Jadi dia nggak langsung muncul dari awal, tapi setengah detik kemudian. Kalau repeat nanti dia ngulang-ngulang. Baiknya nggak usah. Terus ada start effect, nggak usah. Nah di effect, pilih di effect. Ini kan ada kata-kata from beginning. Berarti dia akan mulai dari pertama. Kalau misalkan dari last, posisi dari terakhir. Nah, di sini stop playing, berhenti memainkan. Apakah berhenti memainkan setelah slide sekarang, after current slide itu artinya setelah slide saat ini. Kan kita maunya musiknya itu terus bunyi sampai slide terakhir. Berarti stop playing after slide 5. Gitu. Oke. Terus ini juga sama. Ini with previews biar bareng. Terus saya sama timingnya saya atur. Ini from beginning juga. Terus after slide 5.
Sepertinya sudah. Nah, sekarang saya udah punya, coba saya play dari awal ya. Belum saya pindahin. Ini muncul di muka ibu-ibunya nih, harus dikeluarin dulu. Biar icon suaranya hilang. Oh, kalau di sini nggak muncul ya. Oke, nggak apa-apa. Kita coba ekspor sekarang ya. Cara ekspornya, ini kan kita udah punya nih 5 slide. Sekarang kita mau jadiin dia menjadi satu video. Pilih file, terus pilih ekspor. Jadi pilih file, ekspor, terus di sini pilih create a video. File, export, create ke video. Nah, di sini ini nggak usah diotak-atik, biarin aja. Nah, yang perlu diperhatikan ini, second spent on each slide. Detik yang dihabiskan pada setiap slide. Ini kan saya tadi rencananya adalah setiap slide itu 3 detik. Berarti saya kurangin. Gitu. Jadi setiap detik, setiap slide-nya itu ada 3 detik. Terus pilih create. Ini Catherine. Save. Jadi tadi pilih folder yang mau dijadikan tujuan render videonya atau jadi videonya. Nanti di bagian bawah ini Bapak bisa lihat, Bapak Ibu bisa lihat creating video sapocatering.mp4. Jadi format videonya adalah mp4. Ini dia jalan, artinya itu proses menjadikan video ini sedang berjalan. Kalau bisa sih nggak usah diotak-atik dulu, biarin dulu sampai akhirnya dia menjadi video. Sudah. Nah, sekarang kita lihat hasilnya. Deg-degan aku. Ini ya. Tadi kan, kalau video sapocatering tadi yang udah saya bikin sebelumnya, tanggal 22. Berarti yang tanggal 24. Ini saya play. Nggak muncul. Oh, tadi karena setengah detik ya. Yang ke pasar, tapi nggak sempat. Berapa yang bingung? Kan ada sapocatering. Gitu. Tapi saya kurang pas dengan pengaturan suara. Nah, suaranya kan baru muncul di sini. Yang ke pasar, tapi nggak sempat. Berapa yang bingung? Kan ada sapocatering. Jadi saya mau ubah dulu. Di ini ya. Tadi di sini. Nah, ini suaranya kita klik berarti start on klik. Oh, ini dipindahin ke atas. Maaf ya, saya lupa Bapak Ibu. Jadi ini dipindahin ke atas supaya dia munculnya duluan. Gitu. Terus ini with previous aja. Terus timingnya from beginning udah benar. Sudah. Coba ya. Semoga kali ini benar. Sapocatering. Pilih tujuan foldernya. Tadi di mana ya? Sini aja lah. Sapocatering 2. Ini di render lagi. Kita tinggal tunggu. Ini di sini. Ini ada 0 kilobyte, berarti dia sedang proses. Oh, besarnya 7 mega. Tadi untuk 5 slide yang saya buat dengan durasi 15 detik itu 7 mega. Jadi sebetulnya termasuk kecil. Nanti kalau misalkan udah selesai ke render menjadi video, dia akan otomatis berubah nih. Masih di render, masih. Oke, saya lihat. Yang ke pasar, tapi nggak sempat. Berapa yang bingung? Kan ada sapocatering. Dah, gitu. Oke, demikian
demo membuat video produk sederhana dengan menggunakan PowerPoint. Terima kasih sudah ikut menyimak.